Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kembali bersama saya Rahmat Darmawan. Dan saya sekarang sudah di Jakarta kembali. Kalau beberapa waktu yang lalu saya membuat video di rumah di Solo, sekarang kembali saya sudah di kantor saya, di kantor tempat saya bekerja di Jakarta Utara. Dan saya baru sampai ke Jakarta tadi malam naik bis yang sebenarnya masih peraturannya masih belum boleh. Jadi saya diturunkan bukan di terminal di tempat yang seharusnya, tapi jauh dari tempat yang seharusnya saya tinggal, yaitu di Kelapa Gading. Saya diturunkan di daerah Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Sangat jauh, mungkin sekitar bisa 1 jam dari Jakarta Selatan ke Kelapa Gading di Jakarta Utara. Tapi akhirnya saya lolos tanpa perlu mendapatkan pemeriksaan dan sebagainya yang untuk mendapatkan surat izin masuk itu saja sudah sangat mahal. Saya berhasil lolos dan bisa kembali bekerja di Jakarta, di Kelapa Gading. Dan ini yang ingin saya share, yaitu tentang betapa keadaan sulit yang genting pun kita bisa survive, kita bisa selamat, kita bisa melaluinya dengan selamat apabila sejauh ini selama hidup kita mengembangkan kebaikan dengan apa coba? Dengan doa, dengan rutinitas ibadah, sehingga saya sama sekali tidak memandang rendah, tidak memandang kecil orang-orang yang terutama orang tua saya, bapak saya, orang-orang yang tinggal di desa saya, yang setiap sholat 5 waktu dia pergi ke masjid, ya, rutin seperti itu. Saya tidak pernah menganggap remeh, karena ternyata itu bisa memberikan dampak, impact yang mendalam di jiwa kita, di psyche kita, di psikis kita, yaitu doa yang rutin atau ibadah yang dilaksanakan terus menerus dari waktu ke waktu, ya. Mungkin ada yang protes, itu yang atributnya agamis itu juga banyak yang bahkan melakukan pelanggaran, banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Kalau saya lihat mungkin ya pakaiannya agamis, tetapi rutinitas ibadah yang mereka tidak sejenuin rutinitas ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di desa yang dekat dengan alam, di mana ibadah yang mereka lakukan adalah biasanya keluar dari ungkapan yang tulus tentang kesadaran bahwa saya sangat kecil, saya sangat tidak berdaya di hadapan alam semesta yang luas ini, alam semesta yang serba tidak pasti ini, dan saya menyerahkan kelemahan saya itu kepada apa yang saya anggap sebagai yang maha tinggi, apa yang saya anggap sebagai Tuhan. Sehingga rutinitas ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di desa itu berbeda dengan rutinitas ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kaya, politisi di kota. Saya melihatnya. Jadi ini dampak dari ibadah itu lebih dari kepada motif yang mendasarinya. Para politisi yang beribadah mungkin dia merasa tidak membutuhkan apapun dari ibadah itu, tetapi dia lebih keingin pamer bahwa
saya beribadah, saya dekat dengan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang ada di kampung, saya lihat bapak saya selalu setelah Isya selalu tidur lebih awal untuk kemudian bangun jam 2 untuk sholat tahajud, bangun di sangat awal untuk bisa sholat tahajud, sholat subuh, dan itu dilakukan setiap hari seperti itu terus. Dan saya rasa berbeda dengan yang dilakukan oleh para politisi yang keluar masuk masjid atau keluar masuk gereja atau apapun. Nah, ibadah yang seperti ibadah yang keluar dari motif yang tulus, menyadari ketidakberdayaan, menyadari betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta ini, itulah ibadah yang meninggalkan dampak yang mendalam, yaitu berupa kerendahan hati. Dan ibadah-ibadah seperti itulah yang membuat kita selalu berada di jalur yang menyelamatkan. Ketika kita melihat bahwa kita hendak mengalami suatu hal yang mencelakakan atau musibah, kekuatan dari doa-doa, kekuatan dari ibadah yang kita lakukan selama bertahun-tahun dari waktu ke waktu itu menciptakan semacam shield, semacam perisai yang melindungi kita. Seperti yang terjadi pada saya tadi malam, di saat sebenarnya pun tidak masih transportasi belum bisa ke Jakarta, tapi saya kemudian saya nekat naik bis, saya menyerahkan diri saya minta tolong bahwa saya butuh kembali untuk bekerja. Jadi saya kembali dengan menggunakan moda transportasi bis yang juga sudah diberitahu di awal bahwa tidak bisa masuk ke Jakarta, ke terminalnya karena belum mendapatkan izin. Tapi di situasi yang serba pasti itu pun penyerahan diri saya berbuah ketika saya diturunkan di sebuah pintu tol di Lebak Bulus. Kemudian saya disambut oleh ojek pangkalan yang saya pikir bakal mematok harga yang sangat tinggi karena itu memang tempatnya sangat jauh, tapi ternyata opang ini mematok harga yang relatif murah, bahkan itu mungkin lebih murah dari harga ojek online, padahal itu adalah ojek pangkalan. Dan sebelum itu terjadi saya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ibaratnya saya berusaha agar saya bisa kembali bekerja, saya serahkan semuanya, saya memohon pertolongan kepada Tuhan. Apapun yang membuat saya terhalang dari mencapai tujuan saya, tolong hambatan-hambatan itu diurai dan jalan saya dimudahkan. Alhamdulillah, seperti dimudahkan sama sekali, sangat dimudahkan dan seperti tidak ada halangan sama sekali. Padahal it's an odd situation, situasi yang masih sulit. Dan kembali ke pentingnya rutinitas ibadah, rutinitas meditasi, rutinitas berdoa, rutinitas mengucapkan afirmasi-afirmasi yang baik. Itu penting dalam hal memunculkan kesadaran bahwa saya akan dibantu. Di kampung saya memiliki teman-teman yang mempraktekkan kejawen, umpamanya setiap ada kesulitan dia meminta apa yang dianggap sebagai saudaranya, sedulur papat dan sebagainya. Itu yang saya dengar. Itu pun suatu kebijaksanaan yang tumbuh dari kerendahan hati, bahwa kita semua di hadapan hidup ini adalah anak-anak kehidupan yang sangat rentan, sehingga dengan kerendahan hati seperti itu kita juga bisa melihat orang dengan
dengan frame, dengan bingkai kerendahan hati yang sama. Kita tidak mudah menghakimi, kita akan dengan mudah mengulurkan bantuan ketika orang lain betul-betul membutuhkan bantuan, karena kita bisa mengenali ketulusan di dalam diri yang kita kembangkan dari ibadah, dari bermeditasi. Itu bisa mengenali ketulusan, kesungguhan yang ada dalam diri orang lain. Jadi penting sekali doa itu. Saya lihat doa setiap hari, doa mestinya berisi afirmasi yang benar, bahwa kalau saya menginginkan kebaikan, orang lain pun sama menginginkan kebaikan. Sehingga dengan mengupayakan kebaikan bagi diri kita juga memberikan kebebasan, memberikan kemudahan, bahkan membantu orang lain, membantu semuanya untuk mewujudkan kebaikan yang sama bagi dirinya. Sehingga kebaikan itu menjadi takdir, menjadi hak setiap orang, yang itu kita sadari dengan ibadah itu, dengan afirmasi yang baik, dengan doa-doa yang baik. Dimulai dengan mendoakan diri sendiri, keluarga, orang-orang yang kita cintai, sampai ketika itu kesadaran kita meluas, kita berusaha mendoakan semua orang. Itulah mengapa afirmasi dalam setiap habis meditasi adalah semoga semua makhluk berbahagia. Dengan memiliki afirmasi seperti itu, dengan memiliki itikat seperti itu, maka kesadaran kita meluas. Karena kesadaran kita meluas, maka bantuan, pertolongan ketika kita menghadapi kesulitan juga bisa datang dari mana saja. Karena luasnya kesadaran kita, karena luasnya cakupan kebaikan kita yang sudah kita kembangkan dengan disiplin bermeditasi, berpuasa, beribadah, dan sebagainya. Jadi itu penting, tidak pernah saya remehkan itu, tidak pernah saya ragukan itu. Hanya mungkin yang perlu dikritisi adalah beribadah hanya untuk pamer. Karena ibadah tidak perlu untuk pamer. Yang perlu kita pameri adalah keberadaan Tuhan. Kita pameri dengan apa? Dengan ketulusan kita, dengan kerendahan hati kita. Bukan dengan gerakan atau dengan ucapan kita. Tapi ketulusan kita lah yang menggerakkan semesta untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan bantuan, dan untuk menghindarkan kita dari mara bahaya. Demikian yang bisa saya share. Terima kasih. Semoga bisa saya lanjutkan di kesempatan yang lain. Namaste.